kita akan mulai beberapa hari ini. Biasanya polanya kita mulai dengan pengertian mengenai keberadaan hidup itu sendiri dan apa yang disebut dukkha tadi, dan nanti kita akan membicarakan beberapa sutra tergantung waktu dan arahnya nanti kemana. Makanya kita akan mulai dengan berkunjung ke Borobudur. Kita naik tangga pertama di lantai 1. Ketika itu di depan di dinding utama ini ada dua daerah relief. Biasanya kita lalu ini masuknya di pintu timur. Kita deretan ini yang atas ini relief dari sutra yang disebut Lalita Vistara. Kita akan mulai justru dengan panel terakhir, mungkin salah satu panel yang paling penting malah dari seluruh Lalita Vistara ini. Panel ke-120. Jadi kalau kalian nanti naik ke lantai pertama, biasanya kiri ini yang paling kanan di sebelah tangga. Di situ nampak ini bukan kesalahan pencetak. Kalau di sebelah gambarnya agak nggak jelas. Ini ada suatu relief yang sebetulnya luar biasa sekali. Oh, ini di buku Homage. On this book. Ini di halaman di bagian kedua setelah di situ di dalam relief ini Buddha memutar roda dharma. Tapi dalam relief ini mungkin kita dengan Vitarka Putra di sebelah, jadi di sebelah kanan beliau ini yang disebut Pancalvagriya atau 5 pertapa teman beliau dulu bermeditasi bersama-sama. Di sebelah kirinya itu akan dihadiri oleh Maitreya dan beberapa bodhisattva. Cuma nanti kita akan lihat di sana. Cuma kita akan bacakan bersama-sama, lihat apa tuh sebetulnya ini menyebutkan. Jadi ini pada akhirnya Lalita Vistara ini ditutup dengan artikan ini, dan ditutup dengan justru yang salah satu yang paling penting di Lalita Vistara ini, diputarnya roda dharma. Artinya mulai saat itu Buddha mulai menerangkan tentang apa tuh yang beliau alami. Jadi ceritanya waktu itu beliau tergugah di Bapolpodi. Jadi ini lalu beliau itu tahu, oh ternyata begini ceritanya. Jadi sebetulnya yang namanya Buddha penggugahan itu adalah bukan sesuatu menjadi Buddha lebih sakti atau bagaimana, tapi Buddha mengerti, Siddhartha Gautama ini mengerti bahwa oh ternyata begini, mengerti dalam arti kata tidak hanya mengerti secara intelektual atau apa, tapi betul-betul bisa mengerti. Makanya beliau yang mengerti. Diceritakan di malam itu, di malam Waisak ini, di para biksu kata-kata lalu melewati bagian pertama malam hari dalam keheningan. Selama bagian tengah malam hari, beliau memberikan pembabaran yang sangat indah. Akhirnya selama bagian terakhir malam hari, beliau memanggil kelima temannya.
kelima temannya ini yang namanya Pacawakya dan berkata, nah ini di sini mulai dibawakan. Jadi beliau menunggu sampai malam yang terakhir, ini hampir fajar. Jadi yang disebut detik Syak itu harusnya tunggunya sampai fajar, mulai jam 3 pagi. Ini juga saya kira untuk ngetes bahwa 5 biku itu ngantuk atau tidak. Jadi seharian setelah diberi pelajaran lalu dikatakan, now I'll say something very important. Lalu sesuatu yang berbeda. Para biksu ada 2 jalan buntu yang sepaling baiknya kalian hindari setelah kalian berpapajar. Artinya berpapajar ini setelah kalian meninggalkan kehidupan yang kalian miliki, kehidupan berumah tangga, papajar istilahnya. Makanya kadang-kadang di sini ada papajar sama Nera ini mencicipi kehidupan tidak berumah tangga. Kalau biasanya, kalau sekarang untuk mencicipi kehidupan tidak berumah tangga itu kamu book flight ke Jepang untuk 21 hari gitu misalnya, dimana kamu tinggalkan rumah, nggak usah mikir masak, uji segala macam. Yang ini maksudnya lain, agak lain di sini. Pertama, jangan memanjakan diri, yakni sesuatu yang dangkal, yang bersifat keduniaan, yang biasa tidak berharga bagi seorang Arya, dan biasanya disertai konsekuensi yang tidak diinginkan. Untuk jangka panjang itu akan mencegahmu dari menjalankan dharma. Kalian akan teralihkan pikirannya dan tidak dapat menumbuh kembangkan ketidakterikatan. Kalian tidak akan memasuki keadaan pemberhentian maupun mengembangkan daya kewaspidaan atau mencapai pembukaan sempurna nirwana. Jadi ini satu, ya, kamu jangan memanjakan diri dari segi keduniaan. Artinya kamu yang kamu pilih yang enak-enak aja, yang suatu. Ini beliau memberi contoh, maka dikatakan ada 2 jalan buntu. Beliau menjelaskan jalan buntu pertama ini selalu memanjakan diri dan yang bentuknya keduniaan ini, yang sebetulnya sifatnya dangkal, bukan tidak menyenangkan, justru terlalu banyak senang ini. Lalu dikatakan misalnya yang tidak begitu berharga, kadang-kadang disertai dengan konsekuensi yang tidak diinginkan. Ini ada misbalik di sisi lain, I think, bukan di sisi lain. Di sisi lain, kalau kamu sebetulnya menyimpang dari jalan tengah, kalian tidak akan mengatasi duka. Artinya, kalau kamu tidak menyimpang, kalau kamu menyimpang jadi di sisi lain, kalian tidak akan mengatasi duka. Bila kalian memperlakukan tubuh kalian dengan tidak baik, serta membuatnya menderita dan cedera, kalian akan mengalami kesulitan seperti yang bisa kalian lihat saat ini. Dan di masa mendatang kalian akan mengalami penderitaan yang lebih besar lagi. Artinya satu, keduniaan. Ini contoh untuk beliau. Artinya menganggap bahwa keduniaan ini adalah sesuatu yang akan membawa penderitaan. Lalu Buddha menyatakan, kalau kamu itu yang kamu anggap ini sesuatu yang dangkal. Dangkal dalam arti kata impermanent, enggak lama. Apapun yang kamu dapatkan dalam sifat keduniaan ini, sifatnya itu enggak akan lama, selalu akan berubah dan kamu akan menjadi kecewa dan enggak banyak gunanya akhirnya. Atau kamu kalau menyimpang dari yang disebut jalan tengah ini, kamu memperlakukan tubuh kalian dengan tidak baik serta membuatnya menderita dan cedera. Misalnya seperti yang beliau baru alami, sampai beberapa tahun duduk enggak makan sama sekali, bahkan dikatakan badannya kurus kering, sampai kalau dipegang
pusarnya yang tersentuh tulang belakangnya, berarti sangat-sangat kurus waktu itu. Penderitaannya luar biasa sekali. Ternyata beliau mengatakan itu mempunyai pandangan bahwa hanya karena yang sini kehidupan keduniaan ini percuma, lalu beliau mengatakan sebaliknya, orang kan biasanya kalau begitu berarti mungkin lawannya yang mungkin jawabannya. Lawannya apa? Kita tolak kehidupan ini, tolak kita lalu jadi pertapa atau penyiksa badan. Malah ini dua-dua jalan buntu. Yang beliau katakan di sini mempunyai pemikiran semacam itu, bahwa kalau tidak ini, yang mestinya lawannya seperti itu. Yang dua-duanya jalan buntu. Ini tidak akan bisa mengatasi duka. Nah, ini lalu dikatakan yang namanya jalan tengah ini apa? Yang jelas bukan kompromi. Kalau kompromi kan mestinya ya kamu tetap bertapa, tapi bertapanya di rumah, gitu. Atau pakai AC yang nyaman, jadi badan dan menderita, tidur ya 7 jam, tapi nggak usah ikut-ikutan ke aktivitas rumah tangga, bisa cuci, vacuum, segala macam, serahkan orang lain, kamu tidur. Artinya kan bukan itu. Kalau itu kan kompromi. It's not like that. Jadi yang beliau tunjukkan di sini, saya nyoba sendiri ini. Dari satu ekstrim, beliau kehidupannya yang beliau ini waktu itu kehidupannya nyaman sekali. Masa depan sudah terjamin. Orang tua sukses, dihargai di tempat, di kampung beliau, di tempat beliau berada. Temannya banyak, istrinya cantik, punya anak laki, tapi sudah semuanya, artinya semuanya sudah teratur, sudah ada sudah tersedia semua. Masih muda, belum sakit-sakitan, mengapa kok beliau itu masih tetap gundah? Makanya beliau cari jawabannya. Lalu beliau menganggap, kalau begitu ini keadaan yang sudah enak, yang semua serba ada di dunia ini, mungkin bukan ini. Lalu dicari lawannya. Lawannya yaitu suatu yang menyiksa diri segala macam. Dan ini ternyata tidak seperti itu. Beliau mengatakan, makanya jangan tengah. Lalu dikatakan, para biksu sugata ini sukam gata. Di sini bahasa Inggrisnya seperti bliss gone one. Ini orang yang sudah selalu sukam gata, yang selalu blissful, yang selalu happy. Orang yang dimanapun selalu happy, di apapun selalu happy. Mengajarkan Dharma dengan menunjukkan jalan tengah yang tidak terjerumus dalam dua jalan buntu. Dharma yang beliau ajarkan adalah keselarasan cara pandang, cara pikir, cara berbicara, cara bertindak, cara berinteraksi, cara berusaha dengan perhatian penuh dan konsentrasi. Ternyata yang beliau katakan, lalu beliau itu mengajarkan bahwa sebetulnya yang perlu kita kerjakan itu cara pandangmu ini yang selaras, yang benar, cara pandang, cara pikirmu, caramu berpikir, jalan pikiranmu ini yang selalu yang selaras. Jangan cuma mikir untuk saya, untuk kamu apa, saya rugi semacam itu. Kemudian cara berbicaranya, jangan asal ngomong bahasa Jawa itu untuk menjeplak gitu, jangan ngomong, hanya jangan cuma ngomong. Kamu mikir omongan ini biasanya itu betul atau tidak, yang kamu ngomongkan ini benar atau tidak. Terus yang kedua, ini kalau kamu ngomongkan ini ada manfaatnya atau tidak.
benar pun kalau tidak ada manfaatnya kamu harus pikir. Lalu dan yang ketiga, meskipun ini ada manfaatnya, ini waktunya benar atau tidak? Kamu ngomong apa saat itu pada waktu itu betul atau tidak kamu membicarakan seperti itu. Terus nanti yang terakhir ini nanti tujuannya akan membawa apa? Jadi ngomongnya ini kamu dengan ngomong yang sepadan. Apakah omonganmu ini nanti menimbulkan ketentraman di hati yang kamu ucapkan? Nah, standar semacam ini yang dimaksud di sini. Jadi tidak hanya ngotot ini sudah benar terus waktu yang benar. Misalnya dulu yang saya gunakan contoh ini, waktu itu ada pakar Buddhis sama-sama mengunjungi sesepuh yang juga pakar Buddhis. Saya waktu itu masih ingat, istri beliau waktu itu koma yang sudah agak lama. Pakar Buddhis muda ini ngomong tujuannya mungkin bagus, kata tidak apa-apa, ini kan karmanya. Ini istrinya koma, dia berkunjung malah kasih kuliah tentang karma, tentang ini sakit gini jelas ngomong. Atau baru-baru ini salah satu teman kita, mungkin ayahnya waktu itu masih di ICU, dia sampai tanya gitu, dia ini berdoa supaya ayahnya ini diberi kesembuhan yang tak bagaimana, yang diminta siapa juga mungkin nggak jelas, supaya ayahnya ini bisa sembuh dan kembali. Dan beliau merasa, teman kita ini merasa menyesal sekali karena ternyata waktu beliau masih sehat ini dia merasa tidak meluangkan cukup waktu untuk bersama-sama ayahnya. Biasa kalau baru ada begitu baru kamu sadar bahwa sebetulnya betapa berharganya waktu yang saya beri. Lalu dalam berdoa ini beliau malah diberitahu oleh teman sedang semuanya ini anicca, cuma kamu berdoa kematian itu pasti gini-gini. Excuse me, tujuannya apa ngomong itu? Mau pamer sok pinter dharma atau tujuannya apa? Sampai tanya, Om, kalau berdoa boleh? Loh, jangan cepat boleh, harus. Kamu kalau nggak berdoa mau ngapain lagi? Apa yang bisa kamu kerjakan waktu itu? Sebisanya kan, pokoknya dalam motivasimu sebisanya. Cuman saya bilang, kamu doa supaya apapun yang terbaik itu akan terjadi untuk Papa. Apapun yang terbaik. Misalnya ketemu dokter yang cocok, ketemu obat yang cocok, ketemu apapun yang terbaik supaya terjadi. Wah, senang sekali merasa beban yang dulu dia lalu malah berdoa. So ini yang beliau katakan, ini cara ngomong, cara pikir kadang-kadang nggak selaras dengan yang ada. Kemudian dikatakan cara bertindak ini yang jelas tindakanmu ini kita harus tahu intinya selalu peduli kepada yang lain. Tindakan ini kadang-kadang kita selalu mikir kita ini selalu bebas, kan? Free, kita bisa, nggak mungkin kita rasa kita itu bisa berbuat. Freedom itu artinya bisa berbuat seenaknya sendiri, itu nggak mungkin akan bisa. Misalnya ya, kamu dikatakan dalam ini ya, cara Manggala ini memang aturannya banyak. Yang bikin aturan bukan kita yang bikin aturan. Ini mungkin juga harus kita tepati, tapi seandainya kita menganggap kalau kita itu punya kebebasan, bisa we do what we like, itu is not true. Misalnya kita ngomong, kita harus membiasakan diri bahwa sebetulnya apa yang disebut bebas, apa yang disebut free, itu hanya sebatas mana kita tahu di mana kita tidak lagi bebas.
Saya ulangi. Jadi pengertian kebebasan itu artinya tahu batas-batas di mana di luar itu kita tidak bebas lagi. Intinya begini. Jadi kebebasan itu bukan sama dengan berbuat seenakmu sendiri. Kebebasan itu justru tahu sebatas mana kamu tidak lagi bebas. Ini pengertiannya harus seperti ini. Misalnya, kamu bebas kan ya, pilih mau ke restoran mana kan boleh kan gitu. Boleh atau tidak? Kamu kalau misalnya mau pulang mau pilih mau makan apa boleh kan? Ini mungkin ya agak tepat ya milihnya. Nggak boleh milih restoran. Boleh misalnya kamu ke misalnya ke McDonald gitu. Kan boleh pilih McDonald, kan nggak usah harus semuanya harus di rumah makan Padang atau apa. Pikirnya kamu punya kebebasan kan? Misalnya kamu punya kebebasan, kamu pilih restoran apa? Atau misalnya Tawang gitu misalnya, dekat rumahnya Darto gitu misalnya. Kamu ke restoran itu pun yang kamu anggap bebas, nggak bebas itu. Kamu akan terbatas oleh menunya. Hanya kamu dengan tahu kalau kamu bisa milih yang ada di menunya, itu kamu bebas. Tapi kamu harus tahu ini ada bebas. Setelah kamu buka semua, itu pun masih dibatasi. Yang ini habis, yang ini enggak, yang ini. Jadi itu pun kamu selalu, hanya kalau kamu tahu itu kamu merasa bebas. Selama kamu merasa kepingin bebas saya sendiri, nggak mungkin. Hidup itu seperti itu. Jadi kalau kamu mau merasa bebas, itu ketahuilah sampai di mana sebetulnya kamu tidak bebas lagi. Nah ini penting sekali. Jadi jangan seenaknya sendiri terus begitu. Akhirnya kamu akan kecewa sendiri karena tentangnya kebebasan. Ya misalnya yang dikatakan saya barusan bawa teman dari Prancis itu saya ajak ke rumah makan Garuda gitu. Nah, itu kan makan sebebasnya kan. Saya biasanya triknya begitu mereka cuci tangan, saya bagusin pulang tuh pakai orang dari Prancis ini lihat makanan begitu banyak di meja. Saya bilang, ya nggak apa-apa sebisanya. Kalau bisa ya dihabiskan, kalau nggak bisa. Wah mereka udah pucat tuh. Tapi itu pun juga kadang-kadang masih terbatas. Lihat begini, Pak sambal hijaunya kurang. Masih aja ada kurang. So ini, this is yang dikatakan begini. Kemudian cara berinteraksi. Ini dikatakan sering diterjemahkan penghidupan ibadah bisa. Kehidupan yang benar, mata pencaharian yang benar, ya sama aja. Sebetulnya intinya bukan itu, bagaimana dalam bermasyarakat itu yang dengan selaras. Kamu cari makan, cari kehidupan di sana, bagaimana supaya itu selaras dengan apa yang ada di sana. Pakainya kontekstual. Cuma kalau bisa, ya tentunya intinya itu. Jangan merugikan yang lain kalau bisa. Kalau bisa seperti itu. Makanya yang lain dalam hal ini karena ada sentensi segala macam mestinya dipikir atau sesuatu yang menyebabkan misalnya penderitaan. Misalnya kalau kita tahu bahwa dulu saya sering nginap di rumah teman di Kudus. Ini sebelahnya Jagalan itu tempat pemotongan babi itu. Kalau kamu dengar suaranya kalau dipotong itu wah bikin sedih kan. Waktu hewan dipotong itu itu belum dipotong, kalau dipotong udah nggak dengar dia. Tapi pada waktu itu ya kalau bisa jangan yang begitu. Yang kelihatannya ini munafik, nggak mau jadi jalannya kok mau makan dagingnya gitu misalnya. Ya itu boleh juga, tapi nanti di Fajar Jelika itu malah ditujukan.
vegetarian makan daging atau apa, ya maybe ada alternatifnya. Mungkin lebih baik vegetarian itu misalnya. Tapi kalau kamu lagi jadi vegetarian, lalu kamu merasa sombong, merasa bangga sebagai vegetarian, itu sama-sama efeknya sama-sama tidak baik. Maka dikatakan you have to go beyond that. Tidak lagi ekstrim semacam itu, to one thing on the other. Nah, makanya cara kita berinteraksi di masyarakat isinya jangan merugikan yang lain. Maka ini yang ditujukan, bukan preskriptif semacam itu. Kemudian cara berusaha, ini usahamu, ini intinya beginilah. Kalau bisa, yang sudah kita tahu ini sesuatu yang menguntungkan, yang baik-baik ini, kita latih, kita tambah, semakin supaya kita lebih bisa. Misalnya bantu orang, atau apa, sebagainya. Kalau yang belum ada, ya kita kalau bisa, kita mulai. Misalnya, dimanapun kamu berada, kamu selalu bisa. Dan sesuatu yang merugikan yang lain, ya bisa kamu hilangkan. Intinya semacam itu. Jadi dalam kamu berusaha itu, kamu masih tetap milih yang mana yang bermanfaat, yang mana yang tidak bermanfaat. Intinya yang bermanfaat kamu tambahin, kamu jadikan, yang tidak bermanfaat kamu hilang. Sebetulnya sederhana sekali kan. Kemudian dengan perhatian penuh, ini artinya selalu ingat yang mana yang menyebabkan sesuatu yang tidak ini bagian ilmu. Seperti di sini ini neng awas ilmu yang disebut di sini. Jadi kita tahu perbuatan mana tuh yang kita lakukan ini ternyata efeknya kok seperti itu. Jadi kita sekarang lebih ngerti, lebih ngeh. Sebetulnya tidak berarti perbuatan itu sendiri jelek atau perbuatan sendiri itu baik, tapi kamu mulai tahu, mulai lebih awas efek dari perbuatan itu sendiri. Maka di sini ini nanti kita akan besok pagi, besok kita akan mulai menganalisa satu persatu apa tuh yang disebut yang baik, menguntungkan ini seperti apa dan ini seperti. Jadi yang namanya perhatian penuh di sini yang seperti ini neng awas iling tadi. Ilingnya dalam diri seperti ini artinya mengingat sebetulnya. Jadi kamu ingat apa ya efek dari perbuatanmu ke kamu sendiri dan untuk yang lain. Jadi jangan kamu ulangi hanya karena itu enak, tapi kamu harus tahu efeknya itu apa. Tapi harus ingat jangan dua ekstrim tadi. Kemudian yang namanya konsentrasi ini loh. Hidup itu jangan membiarkan pikiran ini porak-poranda kemana-mana terus. Kamu lagi misalnya bicara dengan temanmu, pikiranmu sudah mikir kemana-mana, nanti siang makan apa, untuk besok makan apa. Kita ini paling biasa semacam ini. Jadi yang namanya samadhi ini menyatukan, memfokuskan, menyalurkan pikiran yang terhimpun. Itu pikiran yang terhimpun itu. Jadi kamu selalu hadirnya penuh, sepenuh mungkin. Yang namanya samadhi ini selalu konsentrasi atau fokus, tapi fokus bukan berarti fokus yang mendedang ini, tapi fokus di mana apapun yang kamu kerjakan itu yang kamu lihat, itu yang kamu konsentrasikan. Nah, sebetulnya yang diterangkan begini, ini yang disebut jalan tengah. Tapi ini sebetulnya dari yang kalian katakan you got it, more or less you got it. Cuman di sini gini loh. Kata yang dipakai di sini anta ini buntu, right? Dan kemudian yang disebutkan di sini ini sama ya
samyak dristhi atau samadhi. Kita mungkin agak sedikit terlalu menekankan contohnya tadi, contohnya keduniawian, ya, dan menyiksa diri. Ini memang contoh yang dialami oleh beliau. Lalu beliau mengatakan, ini cara berpikir saya waktu itu. Itu ternyata kalau nggak begini, mesti ini jawabannya yang berlawanan. Hidup kita biasanya milihnya begitu kan, hampir semua begitu. Salah satu memang begitu, itu tujuannya mikir satu dua. Soalnya yang menarik di sini disebutnya jalan tengah, ternyata nantinya semakin ini diuraikan, yang beliau sebut ini artinya begini. Jangan sampai kamu mikir punya pendapat seperti ini, kalau ini nggak jalan, berarti ini salah, ini yang benar. Lalu yang jalan tengah apa? Apakah harus separuh ini, separuh itu? Tidak sama sekali. Justru di sini loh ditekankan dalam Buddha Dharma, hidup itu jangan kompromi. Tapi intinya temukanlah kesamaan, itu kan bukan kompromi kan? Kamu artinya jangan menganggap hanya ini, ataupun kalau nggak itu. Jadi ini salah, kalau itu ini yang benar. Itu yang benar. Ini loh yang ditakis, makanya bilang yang lalu sikapnya bagaimana? Nanti akhir-akhirnya akan mengagetkan. Kemarin sebelumnya kita sudah menyebutkan disebut yang di sini sarwa dristhi prahana yang akhirnya no view. Bahasa Latinnya jangan a priori. Jangan menghakimi dulu, jangan ambil putusan dulu. Kalau kamu a priori ini, kamu sudah bilang, ini mesti orangnya begini. Kalau begitu, pilihannya begini. Payahnya, kita ini kadang-kadang memang harus pilih. Misalnya lah baru ini. Kalau nggak 01, ya 02. Ya, karena kita memang harus pilih. Karena ternyata kadang-kadang nggak bisa kita bilang nggak pilih. Kalau nggak bisa. Cuma yang di sini yang diartikan oleh Buddha ini, kita jangan membiasakan seperti kita berdasarkan tidak cuma aspek dari saya dan yang lain. Ini loh, jangan kita membiasakan yang benar itu mesti begini. Kalau kita jujur, ya, kalau kita jujur. Pertanyaannya kan, lalu yang dibuat pegangan untuk hidup itu apa? Kalau tidak rentetan yang kita anggap benar tadi, ya kan? Benar atau enggak? Kira-kira hidupmu kamu bilang ini kaku atau tegang atau gini. Tapi mestinya hidup kita yang mau kita andalkan apa? Apakah bukan anggapan-anggapan yang benar seperti itu? Is it true? Apakah itu salah? Ternyata bukan salah atau benar. Itu hanya salah satu antara di jalan butuh. Kalau kamu sebab mungkin atau tidak ada pandangan lain. Menurut kalian mungkin atau tidak? Menurut kamu mungkin tidak? Misalnya kamu menganggap ini sudah ini yang benar, ini yang buat saya panutan. Misalnya Buddha Dharma. Buddha ini artinya begini, ini kamu betul-betul kamu buat panutan. Benar atau tidak? Selama kamu ngotot bahwa itu hanya itu yang benar, itu jalan buntu juga. Artinya, biasakanlah dalam hidup ini, di samping tahu mana yang benar, mana yang salah dalam arti kata ini yang membantu, ini yang begini, tapi ketahuilah bahwa itu pun akan bisa selalu berubah. Bahwa akan selalu pendapat ini, kalau kita dulunya menganggap bahwa hidup itu yang perlu mengumpulkan, bahkan kita dari kecil menghafalkan kata-kata mutiara itu kan kepinginnya seperti itu.
Kita pengen ini loh yang baik-baik, ini yang kita pegang terus, ini yang kita bikin landasan untuk hidup. Lalu kita nih, this is what I really want. Ini yang kita cengkram. Tapi lalu kalau kita hanya punya itu, ini yang diperingatkan oleh Buddha. Jadi ini agak shocking juga. Ini lalu Buddha mengatakan, jangan mengandalkan hanya karena itu kamu anggap benar. Saya ulangi ya, jangan kamu andalkan hanya karena pandangan kamu, karena kamu anggap kamu itu benar. Nah, ini implikasinya luar biasa sekali. Implikasinya ini dari berbagai sudut misalnya, atau Eko tadi yang kita. Artinya implikasinya kalau kamu menganggap itu benar, ya anggapanmu itu benar. Apakah semua orang menganggap itu benar? No. Jadi kalau kamu menganggap ini benar, seperti tadi kita katakan, ini punya dunia, ini ternyata ini salah, makanya yang benar ini. Ternyata beliau mengatakan cara berpikir begitu, ini cara berpikir buntu. Jadi implikasinya kalau kamu mau benar, orang lain punya kebenaran lain boleh kan? Karena buat yang lain juga benar seperti itu. Nah, jadi dengan cara jalan tengah pertama yang kamu menghargai pendapat orang lain, bahwa orang lain ini benar. Dan kedua, belum tentu, misalnya yang barusan ini saya di rumah itu mengamati, kadang-kadang juga sangat terperah orang pengetahuan pendapat dan bicarbonate soda itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Yang untuk bikin kue itu. Baking soda, baking powder atau baking soda itu istilahnya baking soda, bukan? Baking powder ini kan bicarbonate soda kan istilahnya. Itu kan untuk bikin kue kan. Ternyata ini dipakai untuk bersih-bersih bagus juga. Right? Nah, we don't know. Kalau saya tahunya kalau baking soda ini hanya makanan, tidak mungkin ada orang yang bisa menemukan untuk bersih ini juga bisa. Tapi ternyata jalannya juga nggak coba-cobaan gitu. Ternyata jalannya juga ada ilmiahnya. Setelah dipilah-pilah, ternyata chemical dari ini itu bisa juga menghilangkan, misalnya menghancurkan lemak gitu, bisa apa gitu. Jadi berdasarkan itu ya nggak persis sebetulnya, tapi ini bisa. Macam ini. Jadi artinya kita hidup ini jangan dogmatis. Jangan a priori. Satu, orang lain itu punya kebenaran. Kita tidak usah berebut kebenaran. Jadi satu, kamu menghargai pendapat orang lain. Kedua, kamu lebih fleksibel. Tadi yang perlu katakan, kamu lebih oke, lebih supel. Dengarkan dulu. Makanya kamu jangan jadi belanga kotor, apalagi belanga terbalik. Ini kan kamu mau jadi belanga terbalik, kamu nolak pendapat orang lain. Right? Because you can say no, I know, saya benernya ini, yang benar hanya ini. Ini dari hal yang kecil-kecil sampai hal yang lain. Ini luar biasa pentingnya. Makanya pertamanya malah nantinya sarwa drishti prahana, dihilangkannya semua view. Apakah berarti kita ini nanti akan jadi orang plan-plan? No, kita jadi orang yang terbuka, orang yang berwawasan luas, orang yang berhati lapang. Artinya kalau ada apa-apa dengarkan dulu, dilihat dulu, terutama mengenai dirimu sendiri juga. Jangan cepat menghakimi. Right. Hanya karena ini kalau kamu, makanya kata-kata seperti saya orang yang marah, pemarah, itu istilah.
Pernah dengar kamu kata-kata seperti hidup ini atau dunia ini tidak adil? Pernah dengar? It's not fair. Life is not fair. Terjemahnya gimana? Tidak adil gitu. Pernah kan? Itu ini loh itu. Jangan mikir gitu. Ukurannya adilnya ini bagaimana? Ternyata yang adil untuk kamu tidak adil untuk yang lain. Kalau tidak percaya, lihat pertandingan sepak bola. Begitu ada wasit ini, yang satu bilang yang itu kurang cerdas, yang lain wasit picak buta matamu bisa kan? Ini kamu maki-makiin wasitnya karena kamu menentang bersikeras punya pandangan buntu tadi. So ini yang dipentingkan sekali mengenai tadi. Nih, maka artinya di sini ini kadang-kadang makanya diterjemahkan tidak ekstrim, yaitu ekstrim apa? Jangan jadi pertapa yang menyiksa diri, ya cuman juga jangan hidup di tengah-tengah. Menurut saya ya, hidup jadi biku ini mumpung belum ada biku ini datang. Itu juga ekstrim. Ya rambut adalah pendek, ada panjang. Cuma digundul itu ekstrim juga kayak drill gitu. Apalagi gundul terus-terusan. Terus harus pakai pakaian itu saja, dingin, panas pakaiannya sama. Terus menurut saya itu juga ekstrim juga. Kita juga hargailah mereka pasti punya sebab, mereka punya alasan. Kita mungkin tahu, kita mungkin tidak tahu. Pakai okay. Jadi kita pun, misalnya orang yang anak istrinya dikasih bom, terus ke sesuatu ngebom yang lain. Kita nggak bisa ngomong itu benar atau salah. Hanya bisa ngomong itu benar-benar menurut saya. Nah, harus kamu tambahin sekarang. Menurut saya. Atau dari segi bermasyarakat. Tapi dari segi mereka mungkin betul-betul menganggap itu yang paling benar. Ini loh bahayanya punya pemikiran semacam ini. Makanya karena anggap itu yang paling benar. Enggak peduli seperti yang diomongkan tadi. Untuk saya kan enggak mikirin yang lain kan. Ini lalu tidak peduli kamu yang bunuh, apalagi keluargamu sendiri juga jadi korban, tapi juga orang-orang lain jadi korban. Ini korban punya pemikiran dengan jalan buntu dan makanya pertamanya diajarkan ini dulu. Sebelum mengajari catur Arya Satya segala macam, we talk about this. Nih attitude-mu. Nah, caranya bagaimana? Maaf, jadi yang 8 lagi. Dah, semua harus waras. Nanti sebentar habis ngomong ini, we have a short break. Saya tadi pagi sudah bertekad ingin mengikuti jadwal, tapi selalu gagal. But I want you to understand this. Saya kepingin kalian bisa merasakan ini. Mengapa kok diterangkan Buddha lalu jauh? Misalnya begini. Apa itu artinya? Cara pandang, cara pikir, cara berbicara, cara bertindak, cara berinteraksi, cara bermasyarakat, cara berusaha dan perhatian penuh dan posesif. What does it mean? It means apapun yang perlu kamu kembangkan, ininya inilah keterampilanmu untuk hidup ini, keterampilan hidup, your life skill. Ini yang dibicarakan oleh Buddha, ini life skill seperti itu. Life skill apa? Jadi karena kamu tidak punya pandangan yang sudah baku tadi, yang buntu tadi, yang mengatakan ini benar, maka itu salah. Pokoknya pandangan dualistis, ini benar, itu salah, ini benar. Kamu sekarang punya teknik hidup ini lain. Apapun yang muncul,
you rise to meet it. Okay. Kamu mendadak saja jadi puitis. Kamu just rise apa? Hadapi aja. Apapun dalam hidup, hadapi aja. Tidak mulai itu, makanya kemarin kita katakan, jangan mulai dengan saya tahu. Justru kamu ngomongnya, saya nggak tahu apa-apa. Hadapi aja dulu. Menggantungkan 8 ini yang selaras ini, sebisanya gimana sih caranya? Ya udah, ya. Saya pikir saya gimana cara pakai. Ya kamu nggak usah hafalin urut 8 ini. Tapi intinya, ini yang jelas tidak 8 ruas. It's not about that. Ini sebetulnya bukan, ini mengenai life skill, di mana kamu punya, Buddha itu memikirkan, ya yang dibutuhkan 8 aspek ini. 8 aspek dari cara hidup ini, supaya semuanya selaras. Supaya kamu tahu apa yang nanti harus kamu kerjakan, respons kamu ini bagaimana. Nah, jadi sekarang berlawanan kan? Dulu kamu menganggap bahwa hidup itu punya series yang benar seperti apa, ini yang kamu pegangi. Ini satu, ada risikonya. Dan begitu kamu itu menjadi kaku, menjadi enggak toleran, mengatakan orang enggak benar. Sekarang Buddha ngasih alternatif, jalan tengah, yaitu percaya diri, apapun yang timbul, kamu nanti pasti bisa mengatasi. Kira-kira enak yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 2? Jelas yang nomor 2, masuk akal kan? Tapi yang jelas ini bukan relax the max, bukan. Itu bukan all is well, no. Ini malah kamu akan lebih. Kalau yang tadi, yang sudah punya series yang ini benar, menurut saya ya, tapi kamu menganggap itu yang benar, hidup itu mesti lebih enak. Apapun yang kamu hadapi, salah, benar, salah, kurang ajar, apapun, gampang, karena yang benar saya tahu, paling benar. Sebetulnya lebih mudah begitu, efeknya untuk kamu sendiri, untuk yang lain belum tentu. Tapi mengenai mudahnya, lebih mudah. Apa di sana? Makanya kalau waktu itu saya masih ingat Bante asing Jinara kita itu ditanya Sukong. Nanti itu kalau relax itu apa? Beliau bisa mengatakan relax. Terus ada kalau gitu santai. Saya nggak bilang santai. Loh, justru ini kamu nggak bisa santai loh. Artinya apa sih relax ini? Jangan ngotot, just let it be. Kamu pikir, gunakan nih pikiran. Jadi mungkin dalam beragama hidup semacam ini lebih repot kamu. Karena setiap saat kamu harus kasih pertimbangan. Kamu tidak punya lagi ukuran benar salah. Sebab kalau kamu sudah katakan benar salah, itu pun mencerminkan sebetulnya. Dari misalnya ya tidak berarti begitu urusan keduniawian gitu misalnya. Kalau kamu makan bakmi, senang mana? Senang goreng apa senang godok? Biasanya pilihannya kan begitu. Atau tambahin satu lagi dah, yang nggak tengah-tengah namanya nyemek gitu. Itu kan hanya untuk wah pesen nasi atau pesen bakmi. Sudah nasi ribet aja yang campur bakmi sama nasi. Itu karena kita ingin tahu ini yang paling enak, ini maka ditambahi pilihannya. Lebih enak mana? Atau kita punya pikiran yang mana aja deh. Waktu itu lagi minat yang mana? Kalau yang bihun, kalau yang bakmi. Kalau pilih nasi pindang, ya jangan di situ. Nah, gitu aja. Pokoknya hidup lebih engaged. You're more engaged with life. Maksud saya ini lawannya otomatis. Kita ini kadang-kadang hidup seperti robot. Karena dengan mengumpulkan apa-apa yang benar, apa-apa yang kamu inginkan, keluarnya itu saja.
masuk restoran apa-apa, saya kalau ngajak makanya kalau ngajak teman-teman di Australia maupun yang bukan orang Asia itu, biasanya saya minta izin, saya pilih aja ini. Sebab kalau mereka yang pilih itu biasanya sweet and sour pork. Mereka ngertinya cuma babi asam manis atau nasi goreng atau apa. Mesti ordernya itu udah kamu coba. Akhirnya akhir-akhir ini menarik sekali. Teman saya kebetulan bisa saya jadi pertuanya anak saya paling kecil dari Prancis. Kalian juga ikut mengantarkan beliau waktu di Jakarta. Tapi waktu jalan-jalan ini ternyata orang Prancis itu penuh semacam itu. Orang Prancis ini seluruh dunia, dia kan ngomong nggak tahu-tahu, the world itu yang paling ngerti mengenai anggur, mengenai ngerti mengenai makanan dan sebagainya. Wah, biasa sekali. Saya ajak ke Australia, ke winery di sana, ya. Dia katanya dia lahir di daerah dekat Chardonnay, di mana ada this wine Chardonnay. Dia selalu cerita sama yang jual. Orang saya sendiri kan nggak minum, jadi nggak ngerti rasanya seperti apa. Saya bawa keliling, dia coba. Pertamanya nopeh, gitu. Ternyata kaget dia minum Chardonnay. Seketika itu juga masih nggak tega ngomong ini lebih enak daripada yang Prancis. Nggak tega dia ngomong, masih bilang nopeh. Terus minta lagi sedikit. Nice. Terus akhirnya beli sebotol. It's very nice. Akhirnya ngakui dia bahwa ini bersikukuh bahwa Chardonnay itu hanya dari daerahnya dia yang paling enak. Enggak, di Australia ada yang enak. Nah, tahu begitu lalu, wah, saya sedikit-sedikit ingin mengikis ini, mengajar beliau sedikit, bukannya, misalnya orang Prancis kan paling bangga kan ya, bahwa bisa misalnya dibanding orang-orang Eropa lainnya ini yang agak gimana, misalnya yang makan kodok itu orang Prancis dan makan siput, escargot gitu. Wah, boleh, saya tunggu sampai Semarang. Sesudah makan sate gempleng, sate sapi, saya beli di Semarang itu nasi pecelnya enak sekali. Ini kalau sore, dan nasi pecel itu yang jual nasi pecel biasanya ada sate keong namanya. Ini sate siput sebetulnya, bukan kerang, keong. Kalau kerang ini kalau kamu makan soto, lagi kalau orang Semarang tak. Kalau kerang itu makanya sama soto. Ini keong, siput nih. Saya beli bungkus. Saya ngomong, saya bilang, kamu coba this one. Very nice. Saya bilang, escargot. Sebetulnya escargot ini siput gaya Prancis yang hanya cuma dikasih butter, cuma dipanggang, kalah sama busri, escargotnya busri. Akhirnya dia ngakui, tapi habis itu sudah gini. Habis itu makan, saya ajak makan sugi Purwodadi di Semarang. Hebat. Sekaligus biasanya di sana kan masaknya cuma satu macam ya, dua macam kira-kira. Saya di sana ada sugi goreng mentega dan sugi goreng tepung, mampus makan. Lihat makannya habis ya. See, it's nice. Makanya jangan bilang orang Indonesia nggak ngerti masakan. Nih masakan kodok sama siput sama enaknya mereka gini-gini. Nih artinya. Tapi seandainya dia nggak bersikukuh, tapi ya betul nih, bersikukuh itu karena lalu saya kepingin buat dia nyicipin apa. Tapi memang, tapi seandainya dia lebih terbuka mungkin lebih enjoy. But I'm very sure he enjoy that. Dan dia menarik. Terus akhirnya yang datangnya dulu waktu datang seperti orang Prancis, waktu pulang pakainya batik dan Arabi. Sudah jadi orang Indonesia. Akhirnya saya bersikukuh jadi orang Prancisnya, akhirnya utuh
karena mengakui bahwa ternyata di luar Prancis ada yang lebih bagus dari yang Prancis. Bukan lebih bagus, tapi lain. Ini yang dimaksud Buddha dalam hal ini. Jadi kalian tahu yang namanya jalan tengah itu tidak ngomongkan mengenai kependettaan atau keduniawian, hanya itu tidak. Tapi artinya bersyukur dengan suatu pendapat. Kemudian kamu kontrarian, artinya kamu kontrakan. Kalau yang ini salah, yang ini mesti benar. Itu merugikan kita. Cara hidupmu jangan seperti itu. Saya ngalami sendiri, Buddha ini cerita begini. Nih, contohnya hidup keduniawian dan kependetaan ini. Tapi yang beliau maksud di sini, jangan bersikukuh hanya pakai ilmu, jangan dogmatis. Kamu ngomong ini yang benar. Nah, jadi jalan tengah, bisa jalan tengah. Ini yang 8 aspek dari kehidupan ini yang selaras saja. Kalau kamu di Prancis, sesuaikan yang di Prancis. Kalau kamu yang di Jepang, sesuaikan di Jepang. Omongan dengan orang tua, kamu sesuaikan dengan yang tua. Makanya dalam bahasa Jawa ini, ngomong dengan teman, ngomong dengan orang tua, lain-lain bahasanya. Intinya sebetulnya seperti ini. Tapi tidak usah seperti itu pun juga kita bisa tahu bahwa nanti ya akhirnya toh harus kamu bisa bahwa dengan 8 ini kamu selaraskan hidup ini, kamu bersedia menghadapi apapun dalam hidup ini karena yang kamu kembangkan, kamu tumbuh kembangkan keterampilan hidup tadi, your life skill dari Buddha Sanskrit.